Kita akan memperkaya pengetahuan kita dengan kisah inspiratif tentang Umar bin Khattab dan pertemuannya dengan malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Yuk, simak kisah menarik ini bersama-sama dan ambil hikmahnya untuk meningkatkan keimanan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal setia dan pemberani. Salah satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan keberaniannya adalah saat ia membentak malaikat Munkar Nakir yang datangi ahli kubur. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita akan bahas 5 gelar atau julukan dan latar belakang Umar bin Khattab. Setidaknya ia memiliki 5 gelar yang masing-masing memiliki arti serta makna berbeda. Orang-orang Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tradisi untuk memiliki kunyah atau nama panggilan dan laqab atau gelar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kerap memberikan gelar pada para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab. Gelar pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki makna istimewa. Biasanya beliau menyematkan gelar sesuai dengan kepribadian sang sahabat. Apa saja gelar Umar bin Khattab? Gelar Umar bin Khattab dikutip dari buku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Abdul Syukur Al-Azizi. Disebutkan bahwa Umar memiliki 5 gelar untuk namanya. 1. Hafsh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama panggilan Hafsh kepada Umar bin Khattab. Hafsh sendiri artinya adalah anak singa. Para ulama dan ahli sejarah mengatakan Umar bin Khattab diberi julukan tersebut karena ia kuat dan cepat. Dikisahkan, ia pernah mengendalikan kuda yang sedang mengamuk hanya dengan memegang telinga kuda dan duduk di punggung kuda tersebut tanpa bersandar pada apapun. Sebagian ulama lainnya berpendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Abu Hafsh, yang berarti bapaknya Hafsyah. Hafsyah adalah putri Umar yang kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Amirul Mukminin. Umar bin Khattab juga mendapat gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Umar bin Abdul Aziz pernah bertanya pada Abu Bakar bin Sulaiman bin Khatsamah atau Hatsmah. Ia menyebut, tiap surat yang ditulis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu diberi tanda pengenal Abu Bakar Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan Umar bin Khattab. Lantas, siapa yang pertama kali mengubah julukan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin? Tanya Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar bin Sulaiman pun mengutip cerita dari neneknya, yakni seorang wanita muhajirat yang bernama Asy Shifah. Saat itu Umar bin Khattab menulis surat kepada pejabat di Irak agar mereka mengirim 2 orang untuk membagikan informasi padanya perihal Irak dan masyarakatnya. Pejabat yang disurati Umar kemudian mengirim Lubaid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Keduanya kemudian bertandang ke Masjid Nabawi sesampainya mereka di Madinah. Hingga akhirnya kedua utusan dari Irak tersebut bertemu dengan Amr bin Ash. Lubaid dan Adi pun berkata pada Amr bin Ash, "Bantulah kamu meminta izin untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Umar." Amr pun kembali bertanya, "Mengapa kau memanggil khalifah dengan Amirul Mukminin?" Utusan itu menjawab, "Ya, karena Umar adalah pemimpin, Amir, sementara kita adalah orang-orang beriman, mukminin." Ammar yang mendengar jawaban tersebut pun menilai panggilan itu sangat baik. "Demi Allah, tepat sekali engkau menyebutkan namanya." Kemudian Ammar masuk menemui Khalifah Umar dan berkata, "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Apa yang terlintas dalam benakmu dengan nama yang kamu sebutkan tadi, wahai Ibnu Ash? Beritahukanlah kepadaku apa yang mendorongmu memanggilku dengan sebutan tadi?" tanya Umar. Lalu Amr menceritakan pertemuan dan pembicaraannya dengan kedua utusan dari Irak tersebut. Kedua utusan itulah yang memulai menyebut Amirul Mukminin. "Dan aku rasa sangat cocok untuk namamu," terang Amr. "Kami kaum mukminin dan Anda ialah Amir, pemimpin kami." Lanjutnya. 3. Al-Faruq.
Umar bin Khattab juga mendapat julukan Al-Faruq, yang berarti sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku biografi Umar bin Khattab, Profesor Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi menjelaskan bahwa Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq karena ia menunjukkan keislaman di Makkah. Dengan Islam itu, Umar bin Khattab mampu membedakan antara orang kafir dan orang beriman. Sementara, menurut Dr. Mustafa Murad dalam kisah hidup Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Faruq karena Umar bin Khattab mampu membedakan yang benar dan yang batil. 4. Abu Faiz. Berkat kecerdikannya dalam berdiplomasi, Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan Abu Faiz. Abu Faiz sendiri memiliki arti orang yang punya kecerdasan. Umar bin Khattab juga menyandang gelar ini karena ia merupakan sosok yang cerdas dan berwawasan luas. 5. As-Sadullah. As-Sadullah artinya singa padang pasir. Julukan ini diperoleh Umar bin Khattab dari orang-orang suku Arab sebelum ia masuk Islam. Karena keberanian dan kecepatannya menggunakan pedang, Umar disebut mirip singa padang pasir. Kecepatan pedang Umar bin Khattab bagaikan kilat yang membelah angkasa, sehingga sangat ditakuti oleh penduduk kota Makkah. Pada masa jahiliyah, banyak darah yang dianggap musuh mengalir dan banyak nyawa melayang di ujung pedang Umar bin Khattab. Begitu pula ketika masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Selanjutnya, sebelum masuk inti pembahasan, kita akan cari tahu gambaran fisik malaikat mungkar nakir yang datangi ahli kubur. Dalam salah satu hadits riwayat Tirmidzi dijelaskan, malaikat mungkar dan nakir digambarkan dengan wujud yang menyeramkan. Suaranya disebut menggelegar, mata mereka bagaikan kilat menyambar, dan memiliki taring bagaikan benteng. Dari mulut, lubang hidung, dan telinga malaikat mungkar dan nakir dapat mengeluarkan nyala api. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi juga menjelaskan, masing-masing dari mereka bahkan membawa tiang dari besi. Rambut mereka menyapu tanah dan kuku bisa dipakai menggali tanah, terangnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya membatasi pendengaran manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia yang ada di alam kubur tersebut hanya mampu mendengar dirinya dan malaikat mungkar dan nakir, sekalipun ada yang dimakamkan dalam satu kubur. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam buku tentang ilmu dan itikad, seri ringkasan Ihya Ulumuddin berpendapat, malaikat mungkar dan nakir adalah kedua malaikat yang ditakuti, sebab keduanya tidak segan memukuli dan mendudukkan seseorang di alam kuburnya bila salah menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir berkaitan tentang tauhid dan risalah. Pertanyaan di alam kubur menjadi awal ujian setelah kematian. Hendaknya seorang hamba beriman kepada azab kubur karena hal tersebut merupakan kebenaran yang mengandung hikmah di dalamnya. Jelas Abu Hamid Muhammad. Saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Kisah Umar bin Khattab bentak malaikat mungkar nakir di alam barzakh. Keberanian dan ketegasan Umar ini sukar dicari tandingannya, bahkan hingga saat ini. Sahabat Nabi yang juga dijuluki singa padang pasir ini dikenal tidak pernah memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah memiliki rasa takut, termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang segan jika bertemu Umar. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar. Bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Selain itu dikisahkan juga bahwa Umar bin Khattab tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap malaikat mungkar dan nakir yang memiliki sosok menyeramkan.
Bahkan Umar bin Khattab bentak malaikat mungkar dan nakir yang datang dengan sosok yang menakutkan. Umar ingin agar mungkar nakir lebih sopan terhadap orang mukmin di alam kubur. Berikut ini kisahnya. Ali bin Abi Thalib melihat Umar di alam kubur, kasyif. Berkaitan dengan malaikat mungkar dan nakir, menurut Gus Baha, dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meminta kasf, terbukanya tirai gaib, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Umar di dalam kubur. Permintaannya dikabulkan Allah, dan ketika dalam kondisi kasif, Sayyidina Ali dapat melihat Umar yang berada di dalam kubur. Jadi, diam-diam Sayyidina Ali itu jengkel sama Sayyidina Umar. Orang kok keras begitu, setiap orang pernah ia bentak. Coba berani membentak malaikat mungkar nakir, atau tidak? Kata Sayyidina Ali, dikutip Gus Baha. Umar bin Khattab bentak malaikat mungkar dan nakir. Ketika mungkar nakir datang, malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan, yakni matanya laksana kendil yang terbakar. Maka Sayyidina Ali sangat senang, sebab ia kira Umar akan ketakutan. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak mungkar nakir seraya berkata, "Hai mungkar nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Yang sopan," kata Gus Baha. Malaikat kaget, mungkin itu yang pertama. Dibentak. Lalu malaikat bertanya, "Memang kamu siapa?" Umar menjawab, "Saya ini temannya kekasih Tuhanmu," kata Gus Baha. Akhirnya mungkar nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada mungkar nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut mungkar nakir tidak selalu berpenampilan seram, kata Gus Baha. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Semoga kisah yang telah kita bagi dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.